Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM 112111027, mata kuliah pengantar manajemen, dosen Bapak Suryadi SEME, manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada unsur-unsur manajemen, dan yang ketiga ada fungsi manajemen. Baik, langsung saja kita ke pengertian. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Skema pengertian manajemen ada memanfaatkan, terus ke sumber daya, lalu tujuan. Tujuannya ada dua, yaitu efektif dan efisien. Unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu man. Man artinya manusia. Yang kedua material atau barang. Yang ketiga machine atau mesin. Yang keempat money atau uang. Yang kelima metode atau metode. Yang keenam market atau pasar. Man, manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan secara memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. Sumbang tenaga manusia di sini adalah pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua material. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Selanjutnya machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Selanjutnya metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang ditunjukkan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Baik, selanjutnya money atau uang. Money sama dengan modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu poin pertama modal tetap, tanah atau gedung atau bangunan, mesin. Yang kedua modal kerja, yaitu kas dan piutang. Selanjutnya ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Oke, selanjutnya fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama planning. Ada organizing. Yang poin selanjutnya ada coordinating. Yang poin berikutnya ada directing. Poin berikutnya ada motivating. Poin berikutnya ada komunikasi. Poin berikutnya ada leadership. Selanjutnya ada penanggulangan risiko. Selanjutnya ada decision making. Yang selanjutnya ada controlling. Oke, fungsi manajemen sebagai proses manajemen. Yang pertama ada planning, ke leadership, terus ke controlling, terus ke organizing, dan terus berputar.
Perencanaan yang ada di perencanaan ada tujuan, kebijakan, dan program. Di bawahnya sistem dan produser. Pengorganisasian ada struktur, staffing, koordinasi, dan di bawahnya ada bentuk organisasi. Pelaksanaan, motivasi, memimpin, pengawasi, di bawahnya ada orang dan produksi. Pengawasan, ada biaya, kualitas, kuantitas, dan di bawahnya ada anggaran dan sumber daya. Perspektif keefisien dan dalam manajemen. Kepemimpinan atau manajemen. Yang pertama keefektifan individu, dan yang kedua keefektifan kelompok, dan lanjut keefektifan organisasi. Ini ada standar kerja. Tingkatan manajemen. Jumlah dari keputusan utama yang diambil pada setiap tingkat. Yang paling pucuk ada manajemen pucuk, yang di tengah ada manajemen menengah, dan yang paling bawah ada manajemen pelaksana atau pengawasan. Tingkat manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manager. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key executive, terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau CEO. Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana yang lurus untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pemimpin pabrik atau para manajer divisi manajer. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga atau yang terakhir ada manajemen pelaksana atau operational management. Disebut juga dengan manajemen penyelia atau supervisory management. Bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.